Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azi Datun Nasihah, biasa dipanggil Azi. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 6 dengan nomor induk mahasiswa SK117006. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Mulyani, bisa dipanggil Yani. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 6 dengan nomor induk SK117032. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aryo Rahmat Iksanuddin, bisa dipanggil Aryo. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Ilmu Keperawatan semester 6 dengan nomor induk SK116009. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Ijazah, bisa dipanggil Laila. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 6 dengan nomor induk SK117020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fika Rizkiatul Mufidah, bisa dipanggil Fika. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Sarjana Keperawatan semester 6 dengan nomor induk SK117012. Halo teman-teman, nama saya Ratih Puspita Dewi, bisa dipanggil Ratih. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Program Studi Sarjana Keperawatan semester 6 dengan nomor induk SK117026. Terima kasih. Selamat menyaksikan video dari kami. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pencegahan penularan HIV/AIDS. Sebelum kita ke pencegahan, mari kita ketahui dulu tentang HIV/AIDS. Hai teman-teman, apakah kamu tahu tentang HIV/AIDS? AIDS adalah kumpulan gejala akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang timbul akibat infeksi HIV. Sedangkan HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Sebelum masuk materi kedua, apakah kalian pernah mendengar bagaimana HIV menular? Sebagian orang percaya HIV dapat menular melalui bersin dan batuk, makan dan minum bersama, pelukan, ataupun berdekatan. Dengan begitu, apakah benar demikian? HIV dapat menular melalui hal tersebut? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Kemudian, masuk ke materi kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai penularan HIV. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana HIV menular? Oke, langsung saja. HIV dapat menular melalui beberapa hal. Yang pertama, seks bebas. Hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi HIV dapat mengakibatkan pasangan juga tertular virus HIV. Lalu yang kedua, masuknya darah dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke badan orang yang belum terinfeksi HIV. Yang ketiga dan keempat, bagi ibu menyusui dan ibu hamil, akan menularkan virus HIV kepada anaknya yang menyusu dan di dalam kandungannya. Lalu yang kelima, transplantasi organ dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang yang belum terinfeksi HIV. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Menurut Mayo Foundation for Medical Education 2008, gejala klinis HIV dibagi atas beberapa fase. Yang pertama, fase awal. Pada fase awal, infeksi mungkin tidak akan ditemukan gejala dan tanda-tanda infeksi. Tetapi, terkadang pada fase awal ini ditemukan gejala seperti demam yang tinggi, sakit kepala, dan flu yang berat. Walaupun fase awal tidak menunjukkan gejala infeksi, penderita HIV dapat menularkan virus kepada orang lain.
Yang kedua adalah fase lanjut. Pada fase lanjut, penderita akan bebas dari gejala infeksi selama 8-9 tahun lebih. Tetapi, seiring dengan perkembangan virus dan penghancuran sel imun dalam tubuh penderita HIV/AIDS akan mulai memperlihatkan gejala yang kronis, seperti diare kronik lebih dari 3 bulan, sariawan yang tak kunjung sembuh, timbulnya bintik putih pada area mulut, dan timbulnya pembesaran kelenjar getah bening. Yang ketiga adalah fase akhir. Selama fase akhir, dari HIV yang terjadi sekitar 10 tahun atau lebih terinfeksi. Gejala yang lebih berat mulai timbul seperti penurunan berat badan sekitar 10 kg dalam 1 bulan. Diare kronik 3 bulan lebih. Timbulnya bintik putih pada area mulut. Mulai timbul penyakit kelamin. Dan timbulnya bintik-bintik merah di sekujur tubuh. Pada infeksi tersebut akan berakhir pada penyakit AIDS. Berikut saya akan menyampaikan cara-cara pencegahan HIV/AIDS. Untuk mencegah tertular dengan HIV/AIDS, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu dengan 1. Berpantang seks adalah jalan yang pasti menuju terhindarnya dari infeksi HIV apabila pasangan menghentikan segala kegiatan seksualnya. Yang kedua, setiap pada satu pasangan akan lebih sukar tertular HIV dibandingkan bila berhubungan dengan banyak orang, karena hanya akan berhubungan seks pada satu orang saja. Yang ketiga, kondom. Kondom adalah selaput atau sarung yang berfungsi sebagai tameng pencegah tertularnya virus HIV dari seorang pria kepada pasangan seksnya. Lindungi generasi muda dari HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.